Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman, sudah lama kita tidak mereview sebuah senter ya. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan senter, salah satu senter terbaru dari Smiling Shark yang harganya cukup kompetitif ya, di bawah 150.000. Terakhir saya dapat itu kalau nggak salah sih 144.000 dan mudah-mudahan juga pada saat teman mengeceknya harganya tidak terpaut jauh. Oke, jadi ini adalah Smiling Shark SD, ntar saya lupa tipenya. Oke, SD7152 ya. Kalau di bagian sininya, oke, ada tulisan anti stres. Lucu ya, center bisa anti stres. Oke, di sini ada logo hiu lagi tersenyum. Ini sama aja kalau di bagian belakang ini saya tidak paham, tulisannya Cina semua. Oke. Yang jelas sih di sini tulisannya multifungsional strong light flashlight. Oke deh, agak ribet. Oke, baik, kita langsung cek dalamannya. Di sini kita dapat Cina semua tulisannya ya. Mungkin ini kartu garansi karena ada gini-gininya. Cuman saya nggak tahu pasti apakah ini benar-benar resmi atau enggak. Dapat kabel Type-C untuk pengecasan yang kualitasnya ini B aja ya karena tipis. Ada baterainya juga tipenya 26650. Kapasitasnya 5000 mAh dan ini lumayan berat. Saya harap sih memang kapasitas ini mungkin real ya. Mungkin aja kita nggak cek soalnya. Oke. Ini dia unit. Oh, ini kita dapat lagi. Mungkin ini kartu ucapan. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, baik. Jadi bentukannya itu seperti ini ya. Ini termasuk center zoom in, zoom out. Bisa ditarik ulur ya untuk kepalanya. Dan ini yang saya suka dari center murah ini. Kenapa? Karena ini indikatornya itu bukan lampu ataupun tidak ada indikator ya. Ini indikatornya itu berupa presentase. Sayang di sini belum bisa dinyalakan ya karena baterainya belum dipasang. Oke, kita cek ininya dulu. Bagian dalamnya untuk pernya ini bagus, kuat banget. Bahannya dari alloy. Oke, kita dapat ini adjustable untuk baterai kecil ya, baterai 18650 atau yang ini A3 ini ya. Dan ininya ketebalannya seperti ini. Ini tidak bisa dibilang tipis, begitupun tebal ya. Ini cukup aja lumayan. Dan bagian bawahnya juga lumayan bagus ininya ya, keras. Di sini kita dapat lanyardnya yang modelnya seperti ini. Ini model-model pada umumnya ya, banyak sekali center mengadopsi lanyard yang seperti ini. Oke, kita masukkan. Oh, sebelumnya kita cek dulu. Di sini ada tulisan-tulisan mungkin entah apa ya. Oke, di sini ada logo dan brandnya Smiling Shark. Dan kalau kita naikkan seperti ini. Oke, ini enak sih. Tidak begitu kesat dan tidak begitu lonyor. Tidak begitu jelas saja intinya ya. Jadi ada, nah, tangan satu masih bisa walaupun tidak terlalu gampang banget ya. Oke, untuk lensanya atau LED-nya itu seperti ini, putih. Oke, sederhana aja. Oke, baik, kita langsung rakit aja. Ini sama aja ya untuk bodinya, apakah bisa bolak-balik? Ini bisa. Satunya juga oke, bisa. Kenapa seperti ini? Ya karena nggak semua housingnya ya atau bodinya ini bisa dibolak-balik. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Oke, agak kencang ini. Oke, untuk perputarannya lumayan halus ya. Oke, baik. Setelah terdapat baterai, beratnya jadi lumayan dan terlihat lebih kokoh aja gitu ya. Nah, untuk keseluruhan bodi saya suka desainnya.
harga di bawah 150 punya desain yang bagus. Tapi kalau saat ditarik ya memang desainnya agak aneh. Mungkin di bagian gerigi seperti ininya nih agak-agak aneh ya. Kalau ditutup sih lumayan bagus. Nah, yang kayak gininya aja yang agak ya kurang enak aja dilihat ya. Kita nyalakan. Nah, di sini ada logo Smiling Shark warna hijau. Mungkin di kamera tidak terlihat jelas. Dan di atasnya ada presentase juga yang mungkin juga kalau dilihat di kamera itu kurang jelas. Di sini ada 75% ya. Untuk mode cahayanya seperti ini pada saat pertama kali dinyalakan ya. Nah, ini mode lebarnya. Oh, dia bisa langsung mati ya. Nice. Kita ulang. Ini yang pertama. Ini yang kedua lebih redup. Yang ketiga langsung strobo. Oke. Hanya ada 3 modul atau 3 mode pencahayaan. Tapi menariknya dia punya mode sebutannya apa ini ya. Nah, kalau ditekan lama dia sip. Kita bisa atur tingkat kecerahannya seperti ini. Oke, mantap. Dan kalau untuk kecerahannya di dalam ruangan ini lumayan ya. Yang saya rasakan ini nggak kalah dengan senter-senter yang harganya di atasnya 250 atau bahkan hampir 300. Seperti Leioya Z1 atau Venus V1. Atau satu lagi itu Usbo ya, yang terakhir pernah kita review juga. Kurang lebih untuk cahayanya, terangnya maksud saya itu kurang lebih sama. Hanya saja modenya itu sedikit. Tapi yang tidak ada di ketiga senter tersebut adalah mode ininya nih. Nah, Fluix ya, apa sebutannya? Yes, cakep. Cakep, saya suka sih sebenarnya ya. Oke, kita akan coba di luar aja sekarang ya. Baik, ini di teras ya, semi outdoor, jadi ada ruangan, ada pencahayaan sedikit ya, seperti yang teman-teman lihat. Sini kita akan coba langsung nyalakan. Nah, seperti ini ya untuk lingkarannya, ini sudah cukup besar. Sayangnya di sini saya tidak bisa membandingkan ya dengan Leioya, Venus maupun Usbo. Karena ketiga senter tersebut sudah tidak ada. Yang jelas untuk lingkarannya nih saya rasa sih mungkin kalau ada perbedaan itu sedikit ya. Ini lumayan lebar dan untuk kecerahan ini nggak kalah jauh. Bila mana ketiga senter tersebut nilainya 9, ini 8 menurut saya pribadi ya. Dan kalau kita jauhkan, nah seperti ini. Nah, yang perbedaan signifikan itu di mode zoomnya. Dia tidak sekecil bulatannya itu ketiga senter tersebut ya. Nah, mungkin ini yang membedakan kenapa senter ini lebih murah. Secara kalau untuk zoom in-nya ya. Kalau kayak gini zoom in ya sebutannya ya. Jadi kalau untuk lebar sininya dan terangnya ini nggak kalah jauh. Sementara kalau yang ininya tidak sekecil atau seruncing buletannya itu ketiga senter tersebut. Dan saya rasa juga jaraknya tidak sejauh ketiga senter tersebut. Kita akan coba lebih jauh, lebih gelap ya untuk ruangannya. Baik, kali ini tempatnya gelap gulita dan kita langsung nyalakan. Oke, seperti ini. Wow, lumayan cukup terang ya. Ada suara kucing kayak serem banget. Oke, kita zoomkan. Nah, seperti ini. Ya, memang tidak begitu besar, tidak begitu runcing ya untuk lasernya sendiri atau bulatannya sendiri. Oke, jadi seperti ini. Wajar ini yang menyebabkan kenapa lebih murah ya kalau dibanding center zoom ketiga yang pernah saya review ya. Cuman kelebihannya kalau bulatannya seperti ini, dia tanpa di zoom itu dia lumayan terang, nggak kalah terang ya dengan harga yang saya rasa setengah harga lebih murah ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk harga di bawah 150.000 ya dengan build quality yang saya rasa sama aja bagusnya dengan keterangan atau kecerahan yang nggak berbeda jauh ya, walaupun jarak jauhnya pasti sih tidak sejauh ya, karena memang ini tidak sekecil untuk bulatannya dibanding ketiga senter tersebut ya. Tapi menurut saya pribadi
sangat-sangat worth it di harga 140 ribuan ya. Jadi ya teman-teman yang ingin membeli bisa cek di kolom deskripsi kita ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.